ginjal. Jadi satu gini, kita tuh selalu kasih obat ya. Aku harus bilang lah, obat itu kan prinsipnya racun ya, tapi harus dalam pengawasan. Jadi kalau minum obat harus diberikan oleh dokter. Kenapa dia harus kontrol? Iya, karena obat itu bisa ditambah, bisa dikurangin. Contohnya gini, kalau dikasih obat gitu ya, satu macam tensinya nggak turun gitu ya dalam 2 minggu, biasanya kita kasih lagi tuh, naikin dosis, kalau nggak kasih jenis yang lain. Jadi kombinasi nih, biasanya kalau dosisnya kita tambah obat lain, dosisnya lebih kecil, sehingga nanti tensinya turun. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tensinya turun jadi 100 gitu ya, wah ekstrim. Sistolik ya, ekstrim turun, 100 per di bawah 60 misalnya bawahnya, diastoliknya, kita obatnya kita kurangin. Jadi itu kenapa harus kontrol. Oh. Jadi paling enggak orang-orang hipertensi itu kontrol. Kita maunya gini, kalau kita kasih obat 2 minggu dicek. Paling enggak sebulan lah gitu ya. Aku mau tanya di sini, siapa yang dalam 6 bulan terakhir periksa tensi ya? Wah, ada satu boleh. Satu lagi terkapar ini. Terkapar, lagi demam, gitu ya. donor darah dia. Jadi kita tuh harusnya ya, paling enggak kita ini kalau di usia di atas 30 tahun, dalam 6 bulan tuh tensi itu paling enggak 2 kali lah gitu ya. 2 kali dalam 6 bulan. dengarkan. Kalau di atas 30 tahun. 30 tahun. Nah, Dok, sekarang pertanyaan akan lebih menjurus segmented. Iya, iya. Obat-obatan dalam tekanan darah tinggi, orang taunya kan kaptopril. Iya, iya. Itu kayak dibahas sampai di nasi Iya, itu. betul. Ada yang buat tipis. Iya, Nah, sebenarnya obat darah tinggi ini banyak macamnya, terus minumnya seperti apa kalau misal diresepkan? Nah, itu penting ya. Obat darah tinggi itu ada macam-macam. Kalau kaptopril itu golongan S inhibitor. Nah, tapi kaptopril ini, dia golongan S inhibitor generasi pertama lah, aku bilang gitu. Kenapa? Dia minumnya harus 3 kali sehari. Dosisnya kita mulai dari kecil, misalnya 6,25 kalau gagal jantung ya, 12,5 sampai maksimal 3 kali 50 mg. Untuk minum obat 3 kali sehari dalam jangka panjang susah. Jadi aku biasanya kita kasih yang sekali sehari, banyak tuh macamnya, misalnya ramipril, sinopril gitu ya. Nah, obat-obat ini bisa diberikan, tapi ingat obat itu ada lebihnya, ada kekurangannya. Nah, golongan S inhibitor ini, peril ini, kekurangannya adalah bikin batuk kadang-kadang. Tapi jangan salah, biasanya timbul batuk itu setelah 2 minggu. Itu satu itu. Nah, kalau dia batuk, kita bisa ganti obat lain namanya ARB gitu ya. Sartan. Belakangnya sartan kabel. Sartan, kandesartan gitu, RB sartan, tantan gitu ya. Dia lebih mahal gitu. Jadi kita kasih setelah itu. Langsung gitu. Dia lebih mahal. Iya. Ditanggung BPJS nggak tuh obat itu? Masih. Oh, masih? Masih. Di kalau BPJS. Nah, itu tadi minta ya Pak Menteri kalau bisa di puskesmas juga ada gitu. Langsung Sehingga nanti orang darah tinggi nggak harus ke rumah sakit. Nggak harus kaptopril toh ya? Kan selama ini kaptopril toh? Kaptopril itu 3 kali. Wah, itu susah. Compliant ya. Kepatuhan minum obat susah. Nah, ada obat yang minum namanya CCB, calcium channel blocker. Itu obatnya kayak pin, amlodipin,